Salam guru penggerak, salam sehat, selamat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Darman Setia. Saya mengajar di SD Jatisari. Saya angkatan JGP angkatan 4. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan saya tentang antar kembali ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan itu merupakan pendidikan budi pekerti yang merupakan pembelajaran batin dan lahiriah. Pembelajaran batin bersumber pada trisakti, pembelajaran pikiran dan memperhalus rasa, serta menyemangatkan, mendorong kemauan atau daya juang yang membawa dalam satu sikap kebijaksanaan. Filosofi ini sangat berkaitan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana harus membutuhkan kebijaksanaan, sehingga nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam diri seorang pemimpin pembelajaran terbentuk dan bisa memberikan pengaruh pada setiap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan menghasilkan suatu dampak yang efektif dan memberikan lingkungan yang sehat dan memberikan satu kenyamanan, kebahagiaan sebagai warga sekolah.
Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan sosial emosional pemimpin pembelajaran, di mana membutuhkan keterampilan-keterampilan untuk dapat memecahkan masalah dan juga membawa pada suatu pembentukan karakter yang baik. Melalui kesadaran penuh atau mindfulness, sudah tentu mempunyai pemikiran kemampuan yang lebih menghadapi tantangan. Artinya bahwa pemimpin pembelajaran juga harus mempunyai daya juang resiliensi yang terbuka dengan rasa ingin tahu dan mempunyai konsentrasi dan rasa empati. Hal inilah yang akan memberikan pengambilan keputusan yang efektif sebagai pemimpin pembelajaran. Kemampuan sosial emosional ini suatu pembelajaran yang terarah pada kualitas mental pemimpin pembelajaran, yang dimana dalam setiap pengambilan keputusannya mempunyai sifat kebijaksanaan, kesadaran penuh, dan bisa mengelola emosi yang memberikan suatu dampak yang kreatif dan mempunyai sikap fleksibilitas yang terampil dalam mengambil keputusan. Dan sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa responsif, artinya bukan mengambil keputusan yang terburu-buru dan langsung menjudge atau mempunyai sikap yang langsung reaktif. Namun ketika sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai kesadaran yang tinggi dalam kemampuan sosial emosional, maka setidaknya akan memberikan suatu kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam setiap tindakan pengambilan keputusan juga sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan keinginan bersama untuk menemukan suatu titik temu atau kesepakatan bersama. Hal ini membutuhkan suatu kemampuan berkomunikasi yang kita kenal dalam pembelajaran coaching. Sebagai pemimpin pembelajaran juga harus bisa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan ini melalui coaching atau pembimbing. Artinya bahwa nantinya tidak ada satu miskomunikasi yang salah arti sehingga memberikan dampak yang tidak baik ketika kita mengambil suatu keputusan. Karena setiap pemikiran manusia pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, dan ini membutuhkan komunikasi atau kemampuan coaching untuk menemukan titik temu dan permasalahan. Coaching ini nanti akan mengarahkan untuk menggali potensi dan menemukan ide-ide baru. Dan hal ini sangat berkaitan, berhubungan dalam pentingnya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sehingga membangun hubungan ini dalam
pengambilan keputusan harus bisa mempunyai coaching sesuai dengan kompetensi, ya, sesuai dengan khususnya paradigma pemikiran dasar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan Tutwuri Handayani, di mana seorang coaching atau pembimbing harus mempunyai hubungan yang dekat atau menganggap si coach atau murid atau warga sekolah sebagai mitra, dan juga memberikan kebebasan menyampaikan pendapat sehingga memberikan suatu pendekatan emosional dan memberikan satu diskusi yang hangat, yaitu dengan memberikan emansipatif, dan juga nantinya memberikan suatu hubungan dalam coaching ini sebagai dalam coaching ini juga akan merefleksikan suatu kebebasan dalam menemukan kekuatan atau potensi yang positif. Sudah tentunya seorang pembimbing atau coaching harus mempunyai kemampuan pendekatan yang penuh cinta dan kasih, sehingga yang mempunyai masalah atau coaching, murid atau guru atau warga sekolah yang lainnya merasa nyaman dan merasa diterima. Hal ini juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai sikap yang bijaksana dalam pengambilan keputusan, sehingga memiliki pengaruh yang berdampak pada murid dengan rasa nyaman dan merasa bahagia dan memiliki suatu kebebasan kemerdekaan sesuai kodratnya. Dalam menghadapi dilema etika dan pujukan moral, sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai karakter budi pekerti yang baik. Budi pekerti ini memiliki suatu cipta rasa dan karsa yang nantinya akan menuntun, membimbing, dan memberikan dorongan kepada murid untuk menemukan kekuatan atau potensinya, dan mempunyai akhlak atau ketakwaan dalam profil belajar Pancasila. Seorang pemimpin pembelajaran ini harus mempunyai juga pemikiran, mindset, yaitu mempunyai akhlak, mempunyai takwa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang nantinya akan berpusat pada rasa tanggung jawab, komitmen mutu dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan yang berpusat pada murid. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran ini juga harus memberikan suatu dampak yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila, khususnya dalam akhlak. Dan sekolah merupakan suatu institusi moral yang membentuk karakter warganya. Untuk itu, nilai-nilai kebajikan yang harus dibudayakan dengan inovasi
ataupun ide baru yang kreatif yang nantinya menuju kemandirian dengan merubah paradigma, dengan memberikan budaya-budaya positif yang menggali potensi bukan kekurangan lagi, dan juga merubah peraturan-peraturan yang menjadi alat untuk menghakimi atau menilai harus dirubah menjadi suatu nilai-nilai keyakinan yang lahir dari dalam warga sekolah tersebut atau khususnya kepada murid. Artinya nanti bahwa nilai-nilai keyakinan itu lahir dari diri murid dan akan memberikan suatu dampak disiplin yang positif dan tidak menganggap warga sekolah, khususnya murid, uh, merupakan tabula rasa atau suatu kertas kosong yang harus diisi. Namun tabula rasa ini harus dirubah pemikirannya bahwa murid datang ke sekolah untuk membawa suatu potensi, membawa suatu bakat, dan di sekolahlah seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan-keputusan untuk menggali, menuntun, dan membimbing murid untuk menemukan kekuatan potensinya. Nah, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat menjadi pribadi yang mempunyai daya juang dan menemukan satu jalan keluar yang harus ditransfer, harus di artinya bahwa pemimpin pembelajaran harus bisa melihat potensi-potensi murid sebagai agen-agen masa depan yang memiliki suatu keunikan dan potensi yang berbeda-beda sesuai kodratnya, sehingga mereka nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai daya juang atau resiliensi yang kuat, khususnya dalam menghadapi permasalahannya dan menemukan cara ide-ide baru dalam menghadapi tantangan, khususnya masa depan dengan kemajuan teknologi saat ini. Dan akhirnya, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus dibiasakan, harus membangun suatu budaya, kondisi lingkungan yang mempunyai budaya positif, yang pelayanan yang berpusat pada murid dengan menuntun, membimbing, serta mendorong dan memotivasi setiap warganya mempunyai kesadaran penuh, mindfulness. Maka setiap pengambilan keputusan yang berpusat pada kepentingan pelayanan publik warga sekolah akan memberikan suatu perubahan dalam sistem lingkungan sekolah dengan mewujudkan well-being atau kesejahteraan hidup. Dalam kesulitan, hambatan dalam pengambilan keputusan ini, khususnya dalam menghadapi dilema etika maupun bujukan moral, sebelumnya harus membangun budaya positif dan meninggalkan budaya-budaya lama. Mungkin hal ini yang menjadi pemikiran yang utama untuk
bisa melakukan keputusan-keputusan yang bijaksana dan mudah untuk dibiasakan, sehingga keputusan pengambilan keputusan ini sebagai pemimpin pembelajaran akan membawa dampak yang sehat, yang baik dan nyaman, serta membangun kesejahteraan hidup setiap warga sekolah. Tidak lagi menjadi suatu risiko atau menjadi kesulitan yang mempunyai dilema, yang mempunyai budaya-budaya lama. Nah, hal ini sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa tergerak mulai dari diri sendiri dan mulai bergerak kepada rekan kerja, kepada murid, kepada orang tua yang mempunyai juga kerinduan, yang mempunyai kegelisahan yang sama, sehingga bisa menggerakkan dan yang berfokus pada potensi dan berkonsentrasi menggali kekuatan-kekuatan yang masih ada di dalam lingkungan warga sekolah. Dan hal ini harus memberikan suatu dampak, membentuk suatu budaya yang positif, khususnya dalam mewujudkan pemikiran filosofi Gajah Dewantara, yaitu dengan membangun budi pekerti dengan rasa budi, yaitu dengan mempertajam daya cipta, memperhalus rasa, dan mendorong, memotivasi, membimbing daya juang atau karsa, sehingga nilai-nilai yang kita yakini sehingga nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai yang diyakini akan menjadi pegangan untuk masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Akhirnya kesimpulan saya dalam rangkuman koneksi antar materi ini bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai budi pekerti yang membawa pada kebijaksanaan, yaitu tentang cipta rasa dan karsa, dan harus juga memiliki moral yang kuat serta menjadi pribadi yang mempunyai mental yang sehat, sehingga memberikan manfaat bagi orang banyak dalam lingkungan sekolah atau khususnya murid untuk merdeka belajar. Demikian saja rangkuman saya tentang koneksi antar materi di modul 3.1 ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia selalu. Salam guru penggerak.